Ketika kabar wafatnya Nabi Muhammad sampai ke telinga para sahabat, suasana Madinah seketika berubah menjadi lautan kesedihan. Di antara mereka yang paling terguncang adalah Umar bin Khattab. Ia yang dikenal dengan ketegasan, keberanian, dan keteguhan hati, tiba-tiba tampak kehilangan pijakan. Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa manusia yang paling ia cintai, panutannya dalam setiap langkah, kini telah tiada. Dengan wajah memerah karena emosi, Umar berdiri di hadapan orang banyak. Suaranya lantang, bergetar oleh rasa duka bercampur marah. Ia berseru bahwa siapapun yang berani mengatakan Muhammad telah wafat akan ia tebas dengan pedangnya. Baginya, Nabi tidak mungkin meninggalkan umat. Ia meyakini bahwa Nabi hanya pergi sementara, sebagaimana Musa pernah pergi meninggalkan kaumnya untuk kembali lagi. Ucapan-ucapan Umar bukanlah tanda kekerasan hatinya, melainkan jeritan jiwa seorang pecinta yang tidak sanggup menerima kenyataan pahit. Orang-orang yang mendengar pun semakin diliputi kebingungan. Sebagian terdiam, sebagian lain menangis, dan ada pula yang ikut terhanyut dalam keyakinan Umar. Di tengah kegelisahan itu, Abu Bakar datang dengan langkah mantap. Ia masuk ke rumah Nabi, menyingkap kain penutup wajah beliau, lalu mengecup keningnya. Dengan tenang ia berkata bahwa kematian benar-benar telah menjemput Nabi, tetapi Islam dan risalahnya akan abadi. Kemudian Abu Bakar keluar menemui orang banyak. Dengan suara yang penuh ketegasan namun menenangkan, ia membacakan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan rasul-rasul sebelumnya pun telah wafat. Mendengar ayat itu, orang-orang seperti baru tersadar dari mimpi panjang. Umar yang sejak awal menolak kenyataan, tiba-tiba merasakan ayat tersebut menusuk hatinya. Kaki yang biasanya kokoh kini melemah, pedang yang tadinya teracung kini terjatuh. Air mata yang berusaha ia tahan, akhirnya pecah. Umar sadar, apa yang ia coba tolak dengan amarah tidak bisa dibendung. Nabi Muhammad benar-benar telah meninggalkan dunia fana. Sejak saat itu, Umar menerima kenyataan dengan hati yang hancur, tetapi juga dengan tekad baru untuk menjaga agama yang telah Nabi wariskan. Kesedihan mendalam itu justru menguatkan dirinya di kemudian hari, menjadikannya salah satu benteng Islam yang paling kokoh. Setelah kesedihan yang begitu mendalam akibat wafatnya Nabi Muhammad, Umar bin Khattab perlahan mulai menata hatinya. Tangisan dan penolakannya berganti dengan kesadaran bahwa risalah Islam tidak boleh terhenti bersama kepergian Nabi. Justru di saat itulah ia merasakan betapa besar tanggung jawab yang harus dipikul oleh para sahabat untuk menjaga agama agar tetap kokoh. Ketika para sahabat berkumpul untuk menentukan siapa yang akan memimpin umat, suasana masih penuh duka dan kebingungan. Ada yang menginginkan kepemimpinan dari kalangan Ansyar, ada pula yang menekankan pentingnya kepemimpinan dari kaum Muhajirin. Dalam keadaan yang nyaris menimbulkan perpecahan, Abu Bakar tampil dengan kebijaksanaan dan ketenangannya. Ia mengingatkan bahwa umat ini harus dipimpin oleh orang yang mampu menggantikan peran Nabi dalam memimpin urusan dunia, meski tidak bisa menggantikan kenabian. Umar yang pada awalnya masih diliputi emosi, berdiri di hadapan orang banyak. Ia dengan lantang menyatakan baiat kepada Abu Bakar sebagai pemimpin umat. Ucapannya tegas, suaranya menggelegar, dan keyakinannya mematahkan keraguan orang-orang. Umar berkata bahwa tidak ada seorang pun yang lebih layak memimpin selain Abu Bakar, karena dialah sahabat terdekat Nabi, orang yang selalu mendampinginya dalam suka maupun duka, serta orang pertama yang dipilih Nabi untuk memimpin sholat ketika beliau sakit. Baiat Umar kepada Abu Bakar menjadi penentu. Orang-orang yang tadinya bimbang akhirnya mengikuti langkahnya. Persatuan umat kembali terjalin dan kepemimpinan Islam pun resmi berada di tangan Abu Bakar. Dari sinilah terlihat bagaimana kesedihan Umar yang sebelumnya hampir mengguncang justru berubah menjadi semangat besar untuk menjaga agama dan persatuan kaum muslimin. Sejak hari itu,
Umar menjadi penopang utama Abu Bakar. Ia mendampinginya dalam berbagai keputusan penting, memberikan nasihat, dan menjadi penggerak kaum muslimin. Kesetiaannya kepada kepemimpinan Abu Bakar adalah bukti bahwa cintanya kepada Nabi Muhammad tidak berhenti pada sosok pribadi, melainkan berlanjut kepada perjuangan menegakkan Islam yang telah diwariskan Nabi. Setelah Abu Bakar memimpin umat Islam dengan penuh kebijaksanaan, Umar bin Khattab selalu berada di sisinya sebagai penopang utama. Ia menjadi sahabat yang senantiasa mengingatkan, memberikan pandangan tajam, serta menyertai langkah-langkah pemimpin umat itu. Kesetiaan dan keberanian Umar menjadikannya sosok yang semakin dikenal dan disegani, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di mata lawan-lawan Islam. Ketika Abu Bakar wafat, kaum muslimin kembali dihadapkan pada persoalan besar. Siapa yang layak menggantikan kepemimpinan? Dengan pertimbangan matang, Abu Bakar sebelum wafat telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Awalnya, banyak orang merasa gentar karena mereka mengenal Umar sebagai pribadi yang keras, tegas, dan tidak segan menegakkan hukum. Namun, setelah Abu Bakar menegaskan pilihannya, umat pun menerima keputusan itu dengan penuh hormat. Saat Umar resmi menjadi khalifah, ia mengawali kepemimpinannya dengan kerendahan hati. Ia berkata kepada rakyat bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, dan jika ia menyimpang, maka umat berhak meluruskannya. Kata-kata itu menggambarkan kesungguhan Umar untuk memimpin dengan adil dan selalu berpijak pada kebenaran. Di masa kepemimpinannya, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Wilayah kekuasaan semakin meluas, keadilan ditegakkan dengan tegas, dan kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan. Umar bukan hanya seorang pemimpin politik dan militer, tetapi juga seorang sosok yang peduli terhadap kehidupan orang-orang kecil. Ia sering berkeliling pada malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung, bahkan tanpa diketahui oleh siapapun. Kesedihan yang dahulu hampir meruntuhkannya saat Nabi wafat, kini telah berubah menjadi semangat dan kekuatan yang menjadikannya salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab menunjukkan bahwa cinta sejati kepada Nabi Muhammad bukan hanya ditunjukkan dengan air mata, tetapi juga dengan menjaga, melanjutkan, dan menegakkan ajaran yang telah diwariskan Nabi dengan sepenuh hati. Hari-hari kepemimpinan Umar bin Khattab berjalan dengan penuh wibawa. Nama Islam semakin harum, kekuasaan meluas hingga jauh keluar jazirah Arab, dan rakyat merasakan keadilan yang nyata. Namun, sebagaimana setiap manusia, perjalanan hidup Umar pun harus berakhir. Pada suatu pagi, ketika fajar menyingsing dan umat Islam bersiap melaksanakan sholat berjamaah, Umar maju ke depan sebagai imam. Masjid Nabawi hening, hanya terdengar suara lirih para jamaah yang bersiap menunaikan sholat. Tiba-tiba, dari antara barisan jamaah, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah maju dan menikam Umar dengan belati bermata dua. Tikaman itu mengenai tubuh Umar berkali-kali hingga ia roboh bersimbah darah. Suasana masjid berubah gempar. Jamaah berhamburan, sebagian berusaha menolong Umar, sementara yang lain mengejar sang penikam. Umar sendiri masih berusaha menjaga ketenangan. Dalam kondisi lemah, ia menyingkirkan dirinya agar salat bisa terus dilanjutkan oleh orang lain. Baginya, ibadah umat lebih penting daripada rasa sakit yang ia tanggung. Umar kemudian dibawa ke rumahnya dalam keadaan terluka parah. Luka-lukanya begitu dalam, sehingga setiap tegukan air yang diminumnya keluar kembali bersama darah dari perutnya. Para sahabat menangis melihat kondisi pemimpin yang mereka cintai itu. Umar tetap tegar. Ia memikirkan umatnya hingga di detik-detik terakhir hidupnya. Sebelum wafat, Umar menyampaikan wasiat. Ia berpesan agar umat Islam menjaga agama dengan sebaik-baiknya, menegakkan keadilan, dan tetap setia pada persatuan. Umar juga meminta agar setelah ia wafat, jenazahnya dimakamkan di samping dua sahabat terkasihnya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar,
bila Aisyah berkenan mengizinkan. Ketika izin itu diberikan, Umar merasa lega. Tak lama kemudian, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhir. Tangis pun pecah di seluruh penjuru Madinah. Sosok yang dulu gagah berani, tegas, dan disegani, kini telah kembali kepada Allah. Ia dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, menutup perjalanan hidupnya sebagai seorang pemimpin agung yang meninggalkan warisan keadilan, keberanian, dan kecintaan yang mendalam pada Islam. Perjalanan hidup Umar bin Khattab tidak hanya berhenti pada kisah kepemimpinannya atau akhir hayatnya, tetapi juga pada warisan nilai-nilai besar yang ia tinggalkan. Kisahnya dari awal hingga akhir merupakan pelajaran mendalam tentang iman, tanggung jawab, dan cinta sejati kepada Allah serta Rasul-Nya. Dari saat Nabi Muhammad wafat, kita melihat bagaimana Umar yang keras dan kokoh ternyata rapuh di hadapan kehilangan. Itu mengajarkan bahwa sebesar apapun kekuatan seseorang, di baliknya tetap ada kelembutan hati yang lahir dari cinta. Namun, Umar tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia bangkit, mengubah duka menjadi tekad, dan menjadikannya sebagai pendorong untuk menjaga persatuan umat. Saat mendampingi Abu Bakar, Umar menunjukkan kesetiaan dan keberanian. Ia tidak mencari kuasa, melainkan selalu mendukung keputusan yang benar demi kepentingan umat. Dari sini kita belajar tentang pentingnya loyalitas dan keikhlasan, bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal ambisi pribadi, melainkan tanggung jawab yang diemban demi kebaikan bersama. Ketika akhirnya Umar menjadi khalifah, ia menorehkan sejarah keemasan dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Rakyat jelata maupun bangsawan sama-sama mendapat perlakuan yang adil. Umar bahkan sering turun langsung melihat keadaan rakyat pada malam hari. Dari sikapnya ini, lahirlah pelajaran tentang kerendahan hati seorang pemimpin dan kesungguhannya dalam melayani, bukan dilayani. Akhir hayat Umar pun menjadi pelajaran berharga. Meski ditikam dengan kejam, ia tetap memikirkan ibadah umat dan kelanjutan kepemimpinan Islam. Wasiatnya agar keadilan terus ditegakkan adalah pesan abadi yang relevan hingga hari ini. Umar wafat dengan meninggalkan jejak kepemimpinan yang sulit ditandingi, keberanian dalam mengambil keputusan, ketegasan dalam hukum, dan kelembutan hati dalam mengurus rakyat. Dengan demikian, Umar bin Khattab adalah teladan tentang bagaimana manusia bisa berubah dari seorang yang dahulu keras menentang Islam menjadi salah satu pelindung dan penegaknya yang paling agung. Ia adalah cermin bahwa hidayah Allah mampu mengubah hidup siapapun dan bahwa kekuatan iman mampu mengangkat manusia pada derajat yang mulia. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan ketegasan, keberanian, dan kejernihan pandangannya. Namun, di balik sosoknya yang gagah, tersimpan hati yang penuh cinta kepada Rasulullah dan agama Islam. Kisahnya paling menggetarkan dimulai ketika kabar wafatnya Nabi Muhammad mengguncang seluruh Madinah. Saat itu, Umar tidak sanggup menerima kenyataan. Ia berdiri di hadapan orang banyak dengan pedang terhunus, berseru keras bahwa Nabi tidak wafat, melainkan hanya pergi, seperti halnya Musa pergi meninggalkan kaumnya untuk kembali lagi. Ia berkata, "Siapapun yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, akan ia tebas dengan pedangnya." Bukan karena ia tidak beriman, melainkan karena cintanya yang begitu dalam, sehingga akalnya tertutup oleh duka. Dalam suasana kacau itu, Abu Bakar datang dengan ketenangan yang luar biasa. Ia masuk ke rumah Nabi, membuka kain penutup wajah beliau, mengecup keningnya, lalu berkata lembut bahwa Nabi benar-benar telah wafat. Kemudian ia keluar menemui orang banyak, membacakan firman Allah bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan para rasul sebelumnya pun telah wafat. Kata-kata itu bagai petir yang menyadarkan umat. Umar yang tadinya berdiri tegak,
akhirnya limbung, pedangnya terlepas, dan air matanya pecah. Sejak saat itu, ia menerima kenyataan pahit dengan penuh kesedihan. Namun, kesedihan itu tidak membuat Umar hancur. Justru ia bangkit dengan semangat baru untuk menjaga agama yang diwariskan Nabi. Ketika umat berdebat soal siapa yang harus memimpin setelah Nabi, Umar tampil membayat Abu Bakar sebagai khalifah. Ucapan tegasnya memantapkan hati kaum muslimin, sehingga perpecahan yang hampir terjadi bisa dihindari. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar menjadi penopang utama, memberikan saran dan berdiri di sisi khalifah dalam setiap keputusan penting. Ketika Abu Bakar wafat, ia menunjuk Umar sebagai penggantinya. Meski banyak orang awalnya khawatir karena Umar terkenal keras, ternyata kepemimpinannya justru menghadirkan keemasan Islam. Wilayah kekuasaan meluas hingga Persia dan Romawi. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan rakyat sejahtera di bawah pengawasannya. Umar tidak hanya memimpin dari balik kursi, melainkan turun langsung ke jalan-jalan pada malam hari, memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau terabaikan. Umar hidup dengan kesederhanaan. Meski menjadi khalifah dengan kekuasaan besar, pakaiannya tetap sederhana, rumahnya tidak mewah, dan hatinya hanya tertuju kepada Allah dan umat. Semua kebijakan dan sikapnya berlandaskan pada rasa takut kepada Allah dan cinta kepada kebenaran. Namun, takdir akhirnya datang. Pada suatu pagi ketika memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia. Luka-luka itu begitu parah hingga darah terus mengalir. Dalam keadaan lemah, Umar tetap berusaha menjaga ketertiban sholat, memikirkan umat hingga detik-detik terakhir hidupnya. Sebelum wafat, Umar berwasiat agar umat tetap setia menjaga agama, menegakkan keadilan, dan menjaga persatuan. Ia juga memohon izin kepada Aisyah agar bisa dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ketika izin itu diberikan, Umar merasa lega. Tidak lama setelah itu, ia menghembuskan napas terakhir. Tangisan pun memenuhi Madinah. Umar, sosok yang dulu keras menolak Islam sebelum mendapat hidayah, kemudian menjadi pelindung Islam yang agung, kini telah kembali kepada Allah. Ia dimakamkan di samping dua sahabat tercintanya, menutup kisah hidup yang penuh keberanian, keadilan, dan cinta yang abadi. Warisan Umar bukan hanya wilayah luas atau sistem pemerintahan, melainkan teladan kepemimpinan yang kokoh sekaligus penuh kasih. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus siap menanggung beratnya tanggung jawab, mengutamakan rakyat di atas dirinya sendiri, dan selalu menjaga kebenaran meskipun pahit. Nilai-nilai penting dari kepemimpinan Umar bin Khattab yang bisa menjadi pelajaran hingga zaman sekarang. 1. Ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah ragu dalam menegakkan hukum. Baginya, kebenaran harus berdiri di atas segalanya, bahkan jika itu menyangkut keluarganya sendiri. Tidak ada perbedaan antara rakyat jelata dan bangsawan di hadapan hukum. Dari sini, kita belajar bahwa keadilan sejati hanya bisa terwujud jika pemimpin berani menegakkan aturan tanpa pilih kasih. Kedua, kesederhanaan dalam hidup. Meski memimpin wilayah yang luas dengan harta kekayaan yang melimpah, Umar tetap hidup sederhana. Pakaiannya tidak lebih mewah dari rakyat biasa. Rumahnya sederhana dan ia menolak hidup berlebihan. Kesederhanaan ini adalah pelajaran bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari kemewahan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, kedekatan dengan rakyat. Umar tidak hanya duduk di kursi kepemimpinan, melainkan turun langsung mengawasi keadaan rakyatnya. Pada malam hari, ia berkeliling Madinah untuk memastikan tidak ada yang kelaparan atau kesusahan. Suatu ketika, ia bahkan menggendong karung gandum di pundaknya sendiri untuk diberikan kepada keluarga miskin. Ini mengajarkan bahwa
pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan orang yang dilayani rakyat. Keempat, kerendahan hati. Meski dikenal keras, Umar memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ketika menjadi khalifah, ia berkata kepada umat, "Jika aku benar, ikutilah aku. Jika aku salah, luruskan aku." Kalimat ini menunjukkan bahwa ia tidak menempatkan dirinya di atas umat, melainkan sebagai bagian dari mereka. Kerendahan hati ini adalah contoh bahwa pemimpin tidak boleh merasa paling benar dan harus siap dikoreksi. Kelima, pandangan jauh ke depan. Umar memiliki visi yang tajam. Ia membangun sistem administrasi pemerintahan, menetapkan kalender hijriah, mengatur sistem pajak, dan memperkuat struktur militer. Semua itu menunjukkan bahwa Umar tidak hanya memimpin untuk masa kini, tetapi juga memikirkan masa depan umat. Pelajaran ini relevan hingga hari ini, bahwa seorang pemimpin harus memikirkan keberlanjutan dan kemajuan jangka panjang. 6. Rasa takut kepada Allah. Di balik ketegasannya, Umar adalah sosok yang sangat takut kepada Allah. Ia sering menangis dalam sholat malamnya, memohon agar Allah tidak membiarkannya lalai dalam menjalankan amanah. Ia selalu khawatir jika ada rakyat yang kelaparan, karena ia takut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sikap ini mengajarkan bahwa dasar dari kepemimpinan adalah kesadaran bahwa semua kekuasaan hanyalah titipan dari Allah. Dari semua nilai tersebut, terlihat jelas bahwa Umar bin Khattab adalah teladan bagi setiap pemimpin, baik dalam skala kecil seperti keluarga, maupun dalam skala besar seperti negara. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuatan semata, tetapi juga soal hati, tanggung jawab, dan ketakwaan. Sejarah Islam tidak pernah lepas dari nama Umar bin Khattab. Ia adalah sahabat yang dikenal dengan ketegasan, keberanian, dan kejernihan pandangan. Namun, kisah hidupnya bukan sekadar tentang keberanian di medan perang atau kebijakan dalam memimpin, melainkan juga tentang cinta, kesetiaan, kesederhanaan, serta rasa takut yang dalam kepada Allah. Kisahnya mencapai titik menggetarkan saat Nabi Muhammad wafat. Seluruh Madinah diliputi duka. Umar yang biasanya tegar justru luluh oleh rasa kehilangan. Ia berdiri dengan pedang di tangan, berteriak bahwa Nabi tidak wafat, melainkan hanya pergi sementara. Kata-kata Umar bukanlah tanda kelemahan iman, tetapi jeritan cinta yang enggan menerima kenyataan. Dalam kekacauan itu, Abu Bakar tampil menenangkan umat. Dengan ayat Al-Quran, ia menegaskan bahwa Muhammad hanyalah seorang rasul dan para rasul sebelumnya pun telah wafat. Umat tersadar, begitu pula Umar. Air matanya tumpah, pedangnya jatuh, dan ia menerima kenyataan pahit bahwa Rasulullah benar-benar telah tiada. Kesedihan Umar tidak membuatnya hancur. Ia bangkit dengan tekad menjaga warisan Nabi. Ketika umat hampir terpecah soal kepemimpinan, Umar tampil lantang membayat Abu Bakar. Sikap tegasnya membuat umat kembali bersatu. Selama kepemimpinan Abu Bakar, Umar menjadi penopang utama, penasehat yang bijak, sekaligus pelindung umat. Ketika Abu Bakar wafat, Umar diangkat sebagai khalifah kedua. Banyak yang khawatir dengan sifat kerasnya, tetapi justru di bawah kepemimpinannya, Islam memasuki masa keemasan. Wilayah Islam meluas hingga Persia dan Romawi, hukum ditegakkan, dan sistem pemerintahan diperkuat. Umar memperkenalkan kalender hijriah, mengatur administrasi, serta memperkuat pertahanan. Semua kebijakan itu menunjukkan pandangan jauhnya yang melampaui sekadar masa pemerintahannya. Namun, di balik kekuasaan besar, Umar tetap sederhana. Pakaian dan rumahnya tak berbeda dari rakyat biasa. Ia menolak kemewahan karena menganggap kepemimpinan adalah amanah, bukan kemuliaan pribadi. Umar pun selalu dekat dengan rakyat. Ia sering berkeliling pada malam hari,
memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Pernah ia memikul karung gandum di pundaknya sendiri untuk sebuah keluarga miskin, menolak bantuan dengan berkata, "Biarkan aku memikulnya sendiri, karena akulah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah." Akhir hayat Umar datang dengan peristiwa tragis. Pada suatu pagi, ketika memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia. Luka-lukanya parah, tetapi Umar tetap memikirkan umat. Dalam kondisi lemah, ia berwasiat agar Islam dijaga dengan keadilan dan persatuan. Ia juga meminta izin kepada Aisyah agar bisa dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Setelah izin diberikan, Umar menghembuskan napas terakhir, meninggalkan umat dalam tangisan mendalam. Umar dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar, menutup kisah hidup seorang pemimpin agung. Warisannya bukan hanya kejayaan Islam, tetapi juga teladan kepemimpinan yang abadi. Kisah Umar adalah pelajaran sepanjang masa. Ada beberapa nilai penting yang bisa kita ambil. 1. Cinta sejati kepada Nabi ditunjukkan bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan menjaga ajaran dan persatuan umat. 2. Keadilan. Umar menegakkan hukum tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan rakyat kecil dan orang besar. 3. Kesederhanaan. Meski berkuasa luas, ia tetap hidup sederhana, menolak kemewahan. 4. Kedekatan dengan rakyat. Ia turun langsung mendengar dan memenuhi kebutuhan rakyat. 5. Kerendahan hati. Umar tidak merasa paling benar, bahkan meminta rakyat meluruskannya jika ia salah. 6. Pandangan jauh ke depan. Ia membangun sistem pemerintahan yang kokoh demi masa depan umat. 7. Ketakwaan mendalam. Ia selalu takut kepada Allah, menangis dalam doa malam, khawatir tidak mampu menunaikan amanah. Umar bin Khattab adalah contoh bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya kuat, tetapi yang adil, sederhana, rendah hati, berpandangan jauh, dan selalu takut kepada Allah. Ia adalah teladan bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayanan, bukan kemewahan. Sejarah Umar bin Khattab bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan cahaya yang terus hidup membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih adil, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap amanah, sekecil apapun itu.